sugesti, ada afirmasi menimbulkan kesadaran, saya akan 5 kali kalian wudhu. Keren. Kalau wudhu cepat. Ketika membasuh mulutmu, ya Allah, jangan satu kata pun keluar dari mulut ini yang membuat orang tersinggung dengan kata-kataku. Jangan pernah ada orang yang terluka. Jangan pernah ada orang yang berkurang kebahagiaannya karena kata-kataku. Cuci itu dengan afirmasi, cuci dengan sugesti, bukan sekedar air masuk. Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat ini. Kita buktikan sekarang, apakah betul bahwa orang yang suci itu jiwanya beruntung? Apakah betul bahwa orang yang kotor jiwanya itu rugi? Sekarang kita buktikan. Kita sudah punya mobil 1. Pengen 2, pengen 3, pengen 4. Coba ikuti semua pengennya. Hasilnya apa? Banyak mobil, bukan? Setelah itu mobil banyak berderet, berikutnya apa? Bingung makainya, bukan? Setelah berderet-deret itu mobil, bingung bayar pajaknya, bukan? Itu mobil semua kehujanan, unggal poe pagawean ngan nyuci mobil. Betul gak? Apa untungnya? Ujungnya apa? Ujungnya ketika dia sudah punya segalanya, yang paling berbahaya adalah dia takut kehilangan semua yang sudah dia punya. Jadi Quran itu keren secara saintifik. Quran itu bilang, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Jadi orang yang suci jiwanya, satu indikatornya, dia tidak rakus terhadap yang dia ingin. Begitu dia selesai dari kerakusannya, dia bebas dari penderitaan. Dan saya buktikan berulang kali bahwa sebetulnya semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Karena kita ini sering tidak adil, sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Mulai sekarang cobalah setiap orang ukur dengan ukurannya masing-masing. Anak SD 6 tahun belajar berhitung, 4 tambah 4 liur. Dia ambil tangan jari 4, dia ambil jari 4. Orang tuanya bilang, ayo 4 tambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lila atuh, tong dihitung ya mah, lanjutkan. Tuh orang tua. Karena dia ukur anak dengan ukuran dia. Dia bisa begitu, anak gak bisa. Kalau ini 4, maneh nyaho, ya 4, budak mah acan nyaho. Makanya anak kecil akan berhitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Lila teuing atuh Jang. Lila teuing, ieu mah geus tong dihitung. Geus 4 sabaraha? Langsung 5. Kacau pikirannya. Karena anak ini belum mengerti kalau itu 4. Ngerti gak? Itulah yang membuat kalian konflik setiap hari. Karena apa? Kalian ukur setiap manusia dengan ukuranmu. Harusnya ukur setiap orang dengan ukuran dia. Ikan ukur dari kemampuannya berenang. Jangan ngukur ikan dari kemampuan memanjat pohon. Idiot tah lauk. Monyet yang diukur dari kemampuan berenang. Monyet mah resep nate loncatan. Mau ditangojai, idiot monyet. Nah kita sering semua orang ingin sesuai dengan ukuran kita. Bukankah sumber penderitaan kita itu adalah salah ukur? Suami istri tiap hari berantem. Apa masalahnya? Karena suami mengukur istri dengan ukuran dia. Tidak diukur istri dengan ukuran istri. Istri mengukur suami dengan ukuran dia. Tidak diukur suami dengan ukuran suami. Apa yang terjadi? Ingin semua orang diukur dengan ukuran saya. Sarua we. Ngukur jalan pakai stopwatch. Bawa stopwatch, nuju naon ibu? Nuju ngukur panjang jalan, pakai stopwatch. Salah ukur ibu, nepi ka kiamat ge, moal penak panjang jalan sabaraha, dan ngukur panjang mah kudu meteran. Begitu salah ukur, hasil ukur tidak valid. Jadi sebetulnya siapa orang suci itu? Lihat saya semuanya. Ternyata kita sudah bisa membuktikan sekarang, semakin kita membiarkan keinginan merajalela di pikiran kita dan semakin kita mengikutinya, semakin banyak penderitaan yang akan terjadi. Saya berulang kali mengatakan, Anda sakit hati bukan karena orang,
Tapi Anda sakit hati karena Anda berharap orang seperti yang Anda mau. Anda ukur orang dengan ukuran Anda. Nyari hati wae. Ini pengumuman dari saya sekarang. Yang masih suka sakit hati ini kotor jiwanya. Ini supaya gampang ukurnya. Karena selama ini kalian menganggap kalian tuh suci karena apa? Berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran, itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Kan saya bilang tadi, sholat itu adalah instrumen, sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat, tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan, dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang seumur hidup, kotor jiwanya, mau diganti. Ini contoh serius banget. Ya nggak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang nggak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda. Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam sambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuman urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia, karena dia itu kerjanya banyak. Saya pahami dia, karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam. Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya. Karena apa? Kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Aduh, geningan sayur teh kilang garam. Dia akan merasa rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita. Beri penghargaan kepada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka, lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju nggak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya, kalau semuanya sudah suci nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan saat dia marah. Saya kasih tahu sama kalian, tidak ada marah yang spontan. Marah akumulasi. Marah adalah penjumlahan dirimu, penjumlahan sifatmu. Aduh tadi abdi ngamak, datu karawas spontan. Tuh, cari pembenaran. Gak ada marah spontan. Itulah pribadimu yang sebenarnya. Jadi ketika kita membangun kesabaran terus menerus, sekali saja kita marah, sudah habis semua kesabaranmu. Itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual.
Jadi kalau susah memahami bahasa saya terlalu ilmiah, gampang sekali. Nyeri hati, kotor jiwanya. Itu aja. Gampang marah, kotor jiwanya. Gampang tersinggung, kotor jiwanya. Melotot, kotor jiwanya. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa ilmiah ya, pakai bahasa psikologi, ya itu referensinya aja. Tetapi cara mengukurnya gampang. Kalau kalian tanya sama saya, ayah, saya ini kotor atau bersih jiwanya? Nyeri hati kan nih? Kotor. Gitu aja. Gampang tersinggungan, kotor. Gampang marah, kotor. Gimana ayah kalau saya mengeluh? Kotor. Mengeluh itu sebetulnya pasti terhadap sesuatu yang kamu gak suka. Ayah boleh curhat gak? Boleh. Sudah tahu dia kotor. Belum curhat saja udah saya tahu. Ya saya biar tahu kan dia kotor, saya izinkan curhat. Apa curhatnya? Ternyata isi curhatnya adalah menceritakan ketidakpuasan dia pada pasangannya. Bukankah itu kotor? Jadi hari ini saya kasih hadiah kalian sebuah instrumen yang sangat keren untuk mengukur kesucianmu. Karena selama ini instrumen yang kita gunakan tidak tepat. Paham? Oke. Yang kedua, kan tadi beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotorinya. Mari kita buktikan sekarang. Tadi untung kan? Untung yang menyucikan jiwanya. Lihat saya semuanya. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh sederhana aja. Yang kecil aja. Orang janji sama kita mau bayar utangnya seminggu. Dihitung tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gensia. Senin. Begitu Senin, subuh, sampai lupa berdoa. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau hari itu dia masih bernafas. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia bisa melihat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia sehat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia masih hidup. Karena dari kemarin bahkan seminggu yang lalu nu dipikiran teh Senin. Tibalah waktunya Senin, kemudian telepon. Begitu ditelepon, duh punten nyungkeun sarantos. Dacan aya anu biasa dibayar. Marah. Nah, marah itu karena kita gagal memahami orang. Coba pahami. Saya yakin orang itu kalau sudah punya uang akan mengembalikan. Saya doakan semoga dia berkelimpahan rezeki, bisa bayar utang pada saya, dan kemudian dia juga punya tabungan. Kenapa kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendoakan dia agar dia berkelimpahan? Yang dituntut dari dia adalah bayar utang sebagaimana janji hari Senin. Kotor jiwamu. Kalau saya bicara begini, ternyata di dunia ini kotor kabeh. Ya. Banyak sekali yang berurusan dengan saya soal perkara yang begini. Ya sudah. Saya cuma bisa mendoakan semoga mereka itu diberi berkelimpahan rezeki sehingga bisa menyelesaikan seluruh urusannya. Atau yang paling gampang adalah sudah, itu berarti bukan rezeki saya. Gampang. Selesai daripada mikirin. Karena apa? Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau kita mengarahkan pikiran kita pada uang yang dipinjam, berarti uang kita nansak itu-gitu. Arahkan pikiran pada rezeki yang akan datang lebih banyak lagi dari Allah. Anggap itu tabungan. Ini adalah teknik mengolah pola pikir. Jadi sebetulnya kesucian diri seseorang bisa dilihat dari cara dia berpikir, pola pikirnya. Kenapa? Semua ketidakbahagiaan dia berawal dari pola pikir yang salah, pola pikir yang tercela. Makanya siapapun yang sudah punya pola pikir yang cerdas, yang keren, bahagia setiap saat. Jadi ciri orang yang suci itu kan bahagia, beruntung. Ayo kita ulangi lagi. Karena ayat ini sering dibaca di banyak pelatihan, tetapi belum dibedah secara mendalam seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya. Karena jiwa yang suci berpengaruh pada pola pikir yang cerdas, pola pikir yang benar. Dan orang yang pola pikirnya benar tidak akan pernah tidak bahagia setiap saat. Jadi bagaimana kalau saya hari ini belum bahagia? Kotor.
Jadi indikator yang lebih keren lagi, cara mengukur kesucian jiwa. Kita selalu bahagia setiap saat, apapun yang terjadi. Sucilah jiwamu, beruntunglah hidupmu. Maka orang yang semacam itu wajahnya selalu bersinar, menyenangkan, senyumnya penuh persahabatan. Orang yang kotor jiwanya, matanya saja penuh dengan curiga. Assalamualaikum, can dibuka pintu teh. Saha ieu teh. Allah bawa-bawa rek nyem duit. Jadi kecurigaan itu berawal dari mana? Itu dari kebencian. Kebencian berasal dari apa? Dari kotornya jiwa kita. Belum datang orang ke rumah kita, pintu belum dibuka, kita sudah curiga. Kalau dia mau pinjam uang, apa enggak kotor itu? Beruntung gak orang yang suci? Sudah merasakan untungnya jiwa suci? Kalian tuh kalau ngomong gak jelas. Ditanya sama saya, beruntung gak kalau jiwa suci? Beruntung. Tar dulu, ada pertanyaan lanjutannya. Sudahkah merasakan untungnya ketika jiwamu suci? Pernah? Berapa sering? Coba dihitung frekuensi dalam sehari, berapa banyak sucinya, berapa banyak kotornya. Kalau dilihat dari wajahnya nih, saya ragu. Maaf ya, ini harus dibuka, harus terus terang ini. Karena kalau nggak terus terang nggak ngerti-ngerti. Dikiranya kalau kalian pakainya udah rapi kayak gini sareng suci, no. Nih yang kayak gini nih, yang sebelah kiri nih, yang pakaiannya putih-putih semua emangnya suci. Ntar dulu. Jadi kalau di Quran itu bahasanya singkat. Qad aflaha man zakkaha. Suci apa? Berbahagialah orang yang suci jiwanya. Kan kalian harusnya nangkap, oh yang suci jiwanya itu bahagia. Tanya diri kita, saya bahagia nggak? Oh kalau saya nggak bahagia, berarti saya kotor. Gitu aja. Cuman kita sering tidak jujur dan jelimet mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Saya mendawamkan wudhu, kentut dikit wudhu, pipis wudhu, bersentuhan wudhu. Ya bagus. Kalau ada kesadaran di sana. Kalau wudhunya itu ada kesadaran. Coba wudhu pakai kesadaran. Ketika membasuh tangan, saat air itu sedang jatuh ke tangan ini, terima kasih air. Terima kasih ya Allah dengan tangan yang keren ini, yang luar biasa ini. Tanpa tangan aku tidak bisa makan, tanpa tangan aku tidak bisa berkarya. Tanpa kamu saya tidak bisa apa-apa. Tanpa tangan gatal saja saya tidak bisa menggaruk. Tanpa tangan bagaimana saya bisa melumurkan sabun ke tubuh saya? Tanpa tangan bagaimana rambut saya bisa bersih? Karena sampo tidak bisa dilumurkan ke tangan saya. Pernah begitu? Kalau wudhu model kayak gitu, ada sugesti, ada afirmasi menimbulkan kesadaran. Saya akan 5 kali kalian wudhu, keren. Kalau wudhu cepat. Ketika membasuh mulutmu, ya Allah, jangan satu kata pun keluar dari mulut ini yang membuat orang tersinggung dengan kata-kataku. Jangan pernah ada orang yang terluka. Jangan pernah ada orang yang berkurang kebahagiaannya karena kata-kataku. Cuci itu dengan afirmasi, cuci dengan sugesti, bukan sekedar air masuk. Bukan urusan pahala di akhirat. Ayeuna beresan. Ketika masukkan air ke hidung sampai terasa di sini, masuk ke sini. Secara medis itu bisa menimbulkan kesehatan yang luar biasa, bebas dari sinusitis. Tetapi saat masukkan air ke hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu doanya Rasulullah. Afirmasi, sugesti diri kita. Keren. Ketika membasuh kepala, bukan hanya air, set. Di Quran tidak ada basuh kepala, di Quran tidak ada mengusap kepala. Di Quran yang ada wamsahu birusikum. Sapu kepalamu. Sapu kepalamu. Itu perintah Quran. Apa yang kalian lakukan selama ini? Ngambil air, set. Surga. Tar dulu. Sapu kepalamu. Saya kasih tahu. Kalau sapu berarti pakai apa? Pakai sapu. Kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Jawab dong. Cari yang bersih atau yang kotor? Nyapu itu selalu cari yang kotor. Karena yang kotor disingkirkan, bersih. Alam semesta ini naturalnya bersih. Buang semua yang kotor, sisanya bersih.
Kalau kalian nyapu cari yang bersih, udah salah. Makanya sapu kepalamu, simboliknya ya disapu begini. Tetapi hakikatnya buang cara berpikirmu yang salah, buang cara prasangkamu yang tidak bagus, buang semuanya. Itu baru namanya nyapu kepala. Kalau wudhu yang kayak gini didawamkan terus, keren. Kalau kalian wudhu cuman segera cek kentut, balik deh, hamur cai. Ngerti maksud saya? Ini persoalan besar ini. Karena apa? Kita selama ini menggunakan ukuran yang salah untuk mengukur kesucian kita. Kesucian kita diukur dari ukuran-ukuran yang salah. Mari kita buktikan. Orang suci itu bahagia. Kalau kita belum bahagia hari ini, gak suci. Gitu aja kok. Dan kita urut. Kenapa saya tidak bahagia? Oh, ternyata karena saya masih rakus dan tamak terhadap apa yang saya ingin. Tidak pernah selesai, tidak pernah puas. Itu sumber penderitaanmu. Itu yang membuat kamu mencapai ketidakbahagiaan. Lalu sekarang kita buktikan. Maka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ayo kita buktikan. Ketika kita kotor jiwanya. Jiwa yang kotor menghasilkan pikiran yang kotor. Pikiran yang tercela selalu menimbulkan penderitaan. Mari kita buktikan. Orang tadi datang padahal mau ngasih proyek. Assalamualaikum. Sebentar nih. Assalamualaikum. Kayak saya. Bukan dijawab Waalaikumsalam. Karena punya pengalaman kalau dia pernah pinjam uang. Dia lagi. Padahal hari ini dia mau ngasih proyek besar. Tapi karena sudah kotor jiwanya, kotor pikirannya, kemudian maharewos. Wartoskeun. Bapak nuju kulem. Padahal eta si eta biar hudang kene. Lepas. Rugi nggak? Padahal siapa tahu dia datang ke rumah kita mau ngajak kita makan enak. Tetapi karena sudah kotor jiwa kita. Bahkan ketika kita kotor pikirannya, kotor jiwanya, apa yang terjadi? Orang mau berbuat baik saja kepada kita disangka berbuat buruk. Apalagi berbuat buruk. Rugi nggak? Terasa nggak ruginya sekarang? Terasa nggak ruginya? Jadi baca Quran tuh begitu. Bukan satu hari satu juz, kebanyakan. 2 ayat aja ini. Beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Tanya dirimu, apa untungnya? Buktikan dalam dirimu, praktekkan. Apa sih jiwa yang suci itu apa? Oh, sekarang saya sudah dapat pengajian. Ternyata cara mengukur jiwa saya suci, apakah pikiran saya tercela atau tidak. Ketika pola pikir saya bagus, apapun menjadi membuat saya enak, itulah tandanya suci. Praktekkan dalam hidup. Oh, untung. Dan ketika jiwa saya kotor, oh, saya merasakan ruginya. Kan keren kalau ngaji kayak gitu. Bisa mengerti? Oke. Lanjut ke sini lagi. Jadi 3 cara mengukur kesucian jiwa. 1, terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Pahami. Dan ternyata pemahaman selalu menimbulkan ketenangan. Rasa toleransi pada diri selalu menimbulkan ketenangan. Begitu dek segala sesuatu terjadi. Oh, jangan-jangan saya sedang dilunasi karmanya oleh Allah. Terima kasih semesta. Sudah, saya terima saja seutuhnya. Biar saya bisa melunasi utang karma saya. Saya tidak mau menciptakan utang baru. Saya juga tidak mau gagal melunasi utang lama. Selesai. Karena saya jelaskan berulang kali, tidak ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba kecuali kita sendiri yang mengundangnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Yang ketiga, untuk mengukur apakah jiwa kita suci atau tidak, perhatikan saya. Apakah kita sudah terbebas dari kegelapan batin? Yuk, perhatikan saya. Gimana indikator kegelapan batin? 2. Orang yang gelap batinnya selalu 2. 1, salah persepsi. 2, salah proyeksi. Dia masuk ke ruang gelap, kemudian dia pikir di situ ada ular.
Karena gelap, tidak kelihatan, tidak jelas, dia lari terpontang-panting sampai dia jatuh, sampai patah kakinya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia itu jatuh dan patah kakinya? Apakah ular yang ada di gudang yang gelap tadi, atau rasa takut dia terhadap ular yang menyebabkan dia jatuh? Yang mana? Rasa takut terhadap ular, siapa penciptanya? Kenapa dia takut pada ular padahal ularnya juga belum tentu ada? Karena ruangnya gelap. Paham? Sudah patah kakinya, dia datang lagi. Rek nenggel orai. Bawa panunggul yang besar. Jetrek, lampu dinyalakan. Dia baru sadar, oh ternyata tambang. Jadi semua orang yang dalam kehidupan ini gampang menilai, gampang menghukum, gampang berpersepsi, gampang berproyeksi. Padahal dia sendiri tidak belajar. Orang belajar agama dalam, dinilai sama dia karena berbeda. Wah itu gak bagus, wah itu menyimpang. Itulah kegelapan batin. Lengkaplah sudah untuk mengukur kita sekarang. Apakah jiwa saya suci atau kotor? Yuk kita ulang lagi. 1. Apakah kita masih serakah kepada yang kita ingin? Yes or no? Kadang-kadang. Berarti masih kotor. Kadang-kadang tuh kotor. Apakah saat ini saya sudah terbebas terhadap kebencian pada yang tidak diinginkan? Apapun yang terjadi sudah tidak mengganggu saya. Yes or no? Kadang-kadang. Yang ketiga, apakah saya masih berpersepsi salah? Apakah saya masih melakukan proyeksi dan interpretasi yang salah terhadap segala peristiwa? 3 ini kalian pakai untuk mengukur. Ini keren sekali. Di situ kita akan sadar, oh ternyata ritual yang saya lakukan selama ini ternyata tidak membangun apa-apa terhadap kesucian jiwa saya. Buktinya saya masih seperti ini. Nah kalau sulit untuk menerapkan yang 3 ini, ada satu instrumen yang sangat keren. Ini dengan akurasi yang sangat luar biasa. Tanya diri kita, apakah saya bahagia atau tidak? Kalau bahagia, yes, berarti jiwanya sudah suci. Kalau masih uring-uringan, gampang mengeluh, gampang marah, konflik dengan banyak orang, Anda masih kotor jiwanya. Gak peduli tahajud jam berapa rakaat, gak penting bagi saya. Apakah tahajud tidak berkontribusi membuat jiwa yang suci? Yes, kalau sadar. Sekali lagi, kalau sadar. Kalau kalian tahajud bahkan ketika ada masalah, saya yakinkan pada kalian tambah banyak masalahnya. Kata Allah, kalau kamu dikurangi masalahnya, nanti kamu berhenti tahajud. Karena kamu tahajud berbasis masalah, maka aku akan berikan masalah lebih banyak lagi. Ini yang kata Rasul, innamal amalu binniyat. Amal tergantung pada niat. Hati-hati. Saya sering mengajarkan kepada kalian semuanya, kalau kalian berbuat baik, tolong jangan memikirkan balasan dari kebaikanmu. Karena apa? Kalau kalian memikirkan balasan dari kebaikanmu, maka kau akan mendapatkan sesuatu sesuai yang kamu pikirkan saja. Lalu Allah yang maha tak terbatas dibatasi oleh batasan-batasan pikiranmu. Makanya saya kasih tahu, kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Bahwa semesta nanti ngasih hadiah, alhamdulillah. Gitu. Saya kerja sudah 31 tahun. Saya baru saja kemarin dapat Satya Lencana dari Presiden atas pengabdian saya 30 tahun jadi dosen. Alhamdulillah, selama 30 tahun saya tidak menerima gaji. Karena gajinya saya serahkan pada istri saya. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu berapa jumlah gaji saya. Yang pegang ATM dia, yang pegang kartunya dia, yang pegang mobil bankingnya dia, transfer ke saya, iya langsung ke dia. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya terbebas dari pikiran bahwa saya bekerja untuk uang.
Saya bekerja bismillahirrahmanirrahim karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran yang diberikan pada saya menjadi dosen untuk menyampaikan ilmu kepada mereka yang butuh cinta kasih Tuhan. Itu saja. Hadiahnya adalah duit tinggal setiap tanggal 1 dan tidak usah dipikirkan, tanggal 1 pasti datang. Keren gak? Makanya kemana pikiran kita diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau saya percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, maka saya hanya akan mendapatkan uang dari gaji saya. Jadi kenapa saya punya uang dari tempat lain? Karena saya tidak memikirkan uang. Makanya disitulah yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disitulah kita akan dikasih oleh Allah rezeki dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Itu kalimat keren banget kalau bagi saya. Kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka. Berarti kalau kita menyangka rezeki kita cuma dari situ, ya itulah rezekimu cuma segitu. Dari yang tidak disangka lebih besar, lebih berkah, lebih melimpah dari yang kita sangka. Lihat orang-orang yang pikirannya kecil, berbuat baik selalu dikaitkan dengan apa yang dia dapat. Ya sekecil itu rezekinya. Ini kasih tahu nih, ilmu dari saya nih. Ilmu kaya yang luar biasa. Mulai sekarang lakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padamu. Tanpa ada harapan, tanpa keinginan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Lihat, buktikan oleh kalian. Setelah kalian mengubah sudut pandang seperti itu, keberkahan mulai datang. Buktikan. Kalau ngomong itu jangan ngasal, buktikan. Buktikan. Jadi sekarang saya sudah kasih 3 instrumen untuk mengukur tingkat kesucian jiwa. Paham? Sudah bisa melakukan pengukurannya? Kalau tidak bisa menggunakan yang 3, cukup 1 saja. Gimana caranya? Apakah saya hari ini bahagia? Saya bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu ternyata ada di pikiran saya. Karena pola pikir saya sudah bagus, apapun yang terjadi di luar, tidak ada benar salah bagi saya, tidak ada baik buruk bagi saya. Semua yang terjadi saya yakin itu adalah kebenaran, karena tidak ada satu peristiwa pun di belakangnya tanpa kehadiran Sang Maha Keberadaan. Keren, sudah enak jadinya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kalau yang tadi itu baru tahu kalau saya ini bersih atau kotor, suci atau kotor. Itu sekarang kita lanjutkan. Nah, lanjutannya adalah bagaimana cara menyucikan jiwa. Bagaimana cara mencapai kesucian? Ini ada hubungan satu-satu. Perhatikan saya. Tadi indikator kotor bersihnya jiwa adalah pola pikir kan? Pola pikir yang dibangun oleh jiwa kan? Jiwa yang terkoneksi dengan Sang Maha Jiwa. Terkoneksi atau tidak? Nah, sekarang untuk melihat, untuk melatih. Apakah saya hari ini masih memiliki ketamakan dan keserakahan pada yang saya ingin? Latihannya adalah 1, melatih diri dengan kerelaan. Melatih diri